Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Febrianita dengan NPM A1A021071 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas materi filsafat pendidikan, yaitu konstruktivisme, proksivisme, dan humanisme dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Yang pertama ada filsafat. Pembahasan filsafat berawal dari penelusuran asal makna dan bahasanya, yakni dalam bahasa Yunani disebut filosofia, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Demikian pula dalam bahasa Arab disebut al-falsafah. Sedangkan orang yang berpikir filsafat disebut filsuf atau filosofer. Filsafat dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang terdiri dari dua kata, yakni kata philein bahasa Yunani filosofi, yaitu mencintai atau philos, philia atau love yang berarti cinta atau suka. Sedangkan kata sophia atau wisdom berarti kebijaksanaan. Jadi filosofia berarti suka pada kebijaksanaan, maka dapat dikatakan seseorang yang berfilsafat akan melahirkan pandangan yang bijaksana. Yang kedua ada filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna tersendiri. Akan tetapi ketika digabungkan akan memiliki makna baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritis aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Kemudian yang ketiga, progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang memiliki arti kemajuan. Progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Demikian pula rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis. Progresivisme merupakan teori yang dianggap baru di dunia barat. Dalam sejarahnya, bahwa progresivis di bidang pendidikan merupakan bagian dari gerakan reformasi sosiopolitik yang lebih luas di Amerika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagai akibat industrialisasi besar-besaran di Amerika Serikat dalam bidang politik dipelopori oleh Rolf Lorete dan Wilson. Kemudian ada konstruktivisme. Aliran konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme juga dapat diartikan sebagai suatu filsafat pengetahuan yang memiliki bentukan manusia itu sendiri. Manusia membentuk pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Kemudian yang terakhir ada humanisme. Aliran humanisme merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pembelajaran pada aliran humanisme memastikan perhatian kepada siswa sehingga menitik beratnya pada penilaian kognitif dan afektif. Pendekatan manusia dalam pendidikan menekan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal, sosial, dan